وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Para jemaah sekalian rahimakumullah, biiznillah ta'ala, dengan pertemuan kita kali ini kita lanjutkan kajian kitabullah, yaitu Al-Quran Al-Karim di surat At-Takwir, yang kita mulai dari ayat ke-15 insyaallah, mudah-mudahan sampai terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan akan kita bacakan di sini dari ayat 15 sampai akhir insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnasi wal laili idza as'asa was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karimin dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makinin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Allah Ta'ala berfirman, fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas. Itu secara singkat insyaallah. Fala uqsimu, yaitu aku bersumpah dengan al-khunnas, dengan bintang-bintang, al-jawaril kunnas, yang beredar dan juga terbenam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-laili idza as'as, dengan malam ketika telah larut. Jadi as'as ini larut, makin menghitam malamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya, yaitu bintang-bintang, dan juga bersumpah dengan al-lail. Al-lail itu malam. Was-subhi idza tanaffas, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh, idza tanaffas, jika fajarnya telah menyingsing. Baik, waktu subuh itu ketika terlihat fajar kedua, bukan fajar kadzib. Jadi fajar ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Kalau yang sahih dari waktu subuh yaitu fajar shadiq. Ya, dan itu
sekarang sudah susah kelihatan karena banyaknya gedung dan bangunan. Tapi ketika di tanah lapang itu bisa kemungkinan kelihatan perbedaannya. Wasubhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim. Karena tadi ada qasam, sumpah, maka di sini ada konten sumpahnya, yaitu apa? Sesungguhnya innahu, lafal hu di sini huwa kembali ke Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu laqaulu rasulin karim, betul-betul qaul, perkataan. Nah, di sini perkataan qaul ya dinisbatkan kepada Rasul Karim. Rasul Karim di sini namanya malaikat Jibril. Sesungguhnya itu perkataan malaikat Jibril dari Allah Azza wa Jalla. Di sini tetap dimaknai sebagai Al-Qur'an kalam Allah, bukan kalam Jibril. Ayat ini menjadi salah satu hujjah, salah satu dalil atau ayat yang sebagian kaum muslimin memiliki penyimpangan, memiliki pemahaman yang menyimpang dari kebenaran. Karena qaulu rasulin karim kita tahu ini malaikat Jibril. Dan ini maksudnya Al-Qur'an. Oh, berarti Al-Qur'an itu bukan kalam Allah, melainkan kalamnya malaikat Jibril dan kalamnya Rasulullah SAW. Jadi pembahasan ini sudah 1000 tahun lebih setelah munculnya Jahmiyah, mazhab Jahmiyah, dan juga munculnya mazhab Mu'tazilah, dan kemudian munculnya mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah. Kesemuanya membahas tentang kalam Allah itu apa di antaranya. Makanya disebut dengan ahlul kalam atau mutakallimin atau mutakallimun. Disebut adanya ahlul kalam ya karena di antara maknanya ahlul kalam itu adalah orang-orang yang banyak membahas tentang apakah kalam Allah itu, apakah Al-Qur'an itu kalam Allah atau makhluk. Ya. Itu sudah terjadi tragedi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ya, di era akhir abad kedua dan awal abad ketiga, yaitu akhir 100-an dan awal 200-an Hijriyah. Ketika itu memang sedang tersohornya mazhab Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang mana kaum muslimin itu terpengaruh dengan mazhab tersebut, dikembangkan dengan adanya harakatut ta'rib, yaitu gerakan penerjemahan atau translation buku-buku ajami, buku-buku luar Arab untuk diterjemahkan ke Arab, disebut ta'rib, pengaraban buku-buku non-Arab yang isinya beragam macam, beragam agama, terutama filsafat, kemudian ditranslate ke bahasa Arab, dan bahkan pada akhirnya dijadikan sebagai mazhab resmi Mu'tazilah untuk pemerintahan di daerah Baghdad dan sekitarnya ketika itu. Yang mana para ulama mereka dipaksa untuk mengamini mazhab Mu'tazilah, yang mana mazhab Mu'tazilah ini menganut paham bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk. Adapun sebutan Al-Qur'an kalam Allah itu karena majaz. Al-Qur'an makhluk kata mereka. Ya. Di sini kan innahu laqaulu rasulin karim ini dijadikan sebagai dalil oleh kalangan Mu'tazilah untuk menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu yang sejatinya ada pada Allah. Namun yang sampai kepada kita sekarang itu adalah ucapan utusan Allah. Dan ini kalimat berbahaya. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini merasa belakangan yang hot di berita-berita belakangan ada kaitannya dengan ini enggak kira-kira? Hah? Ada. Siapa?
Panji Sang Petualang bukan. Ya. Panji satunya lagi. Kalau yang Sang Petualang itu ular yang dicari. Ya, kita sekarang tidak sedang menilai individu atau menyebut label pesantren tertentu. Tapi orang-orang seperti ini ya mengatakan, atau ya misalnya lah, umumnya lah, mengatakan Al-Quran itu ya kalam biasa, ucapan Nabi Muhammad. Kalau di zaman Imam Ahmad ini dikhawatirkan, bahkan sebagian ulama ahlu sunnah pada masanya dahulu mereka menyatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah maka dia kafir. Ini salah satu pendapat populer di zaman itu dan bahkan dipelajari juga dan sampai zaman sekarang ini yang sering kita tuturkan juga di beberapa majelis akidah. Ya. Karena ini menihilkan keimanan hakiki terhadap Al-Quran sebenarnya. Menganggap sekarang kita pelajari itu bukan ucapan Allah melainkan ucapan malaikat Jibril atau Nabi Muhammad, sehingga sakralnya itu ya tidak sebegitunya. Kalau sudah tidak sebegitu sakral, maka nggak ada artinya, kelas. Maksudnya antum silahkan antum ubah, boleh diubah, boleh, karena kalam orang kok, gitu loh. Kalam makhluk ya sama seperti hadis Nabi. Diubah redaksinya ya itu yang penting maknanya sama, tapi dengan bahasa lainnya boleh, bukan terjemahan. Ya. Dan ini mazhab yang dianut juga sebenarnya oleh banyak dari orang-orang liberal. Makanya di awal 2000-an dahulu ada seorang dosen di Universitas Eng ya, di daerah Bandung atau sekitar, atau kan banyak cabang, yang kemudian menulis lafal Allahu Akbar kan, terus diganti anjinghu akbar. Coba, mahasiswa marah. Kata dia, kenapa harus marah? Ini hanya tulisan. Ini hanya tulisan. Apa yang harus antum marahi? Kemudian ayat atau lafal jalalah Allah diinjak-injak. Kenapa antum marah? Kenapa antum marah? Itu hanya tulisan. Itu diantara cabang efek dari menjadikan Al-Quran ini bukan kalam Allah lagi, melainkan kalam makhluk putusan. Jadi sakralnya itu nggak seberapa. Antum ubah-ubah juga nggak apa-apa. Jangan fanatik lah gitu kata mereka. Waktu saya kuliah di Libya, jemaah sekalian, beberapa ikhwan, kita kan belajar kitab Al-Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid, kemudian itu 4 semester 2 tahun, kemudian 4 semester berikutnya kita belajar syarah aqidah Tahawiyah. Walaupun kayaknya sekarang ada perubahan. Tapi ketika itu kita pelajari itu ada seorang sekarang sudah menjadi ustadz dan mungkin bergelar menuju doktor, tapi lebih ke harokah. Itu berkata, ya Syekh, kepada Syekh kita, Syekh Abdul Rahman Aidan namanya, ya Syekh, apakah masih relevan di zaman sekarang kita bahas tentang Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah dan seterusnya? Ya. Pertanyaan ini pertanyaan yang memang biasa diajukan oleh orang-orang yang banyak bergerak di lapangan dan politik. Tapi bagi orang-orang yang bergerak di bidang ilmu syar'i, ini pertanyaan yang konyol sebenarnya, karena kesesatan zaman ini itu akarnya tuh ada di zaman dahulu. Ketika kita mempelajari akar-akar pemahaman menyimpang di zaman dahulu yang dibahas oleh para ulama, maka untuk solving problem zaman sekarang itu bisa. Gitu loh. Karena udah ada sejarahnya dan ilmunya. Sekarang dibahas di channel-channel YouTube, di TV-TV nasional, perdebatan tentang polemik tentang si
Mas P atau Pak P ini mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah, ya Yesus. Itu udah menjadi pembahasan dari dulu oleh Ahlus Sunnah, dibahas di kajian-kajian. Sekarang kemudian sebagian dari kalangan saudara-saudara kita Asy'ariyah yang versi kiainya, ada versi awamnya itu nggak ngerti, yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalam nafsi. Al-Quran kalam nafsi, bukan kalam Allah sebagai dipahami oleh Ahlus Sunnah, tapi kalam nafsi. Apa itu kalam nafsi? Iya, ucapan Allah tapi tidak terdengar. Yang artinya sebenarnya mazhabnya mirip dengan Mu'tazilah sebenarnya. Apa kalam nafsi ini loh? Kalam nafsi gini, Pak. Pak Ali. Paham enggak? Barusan ngomong apa paham? Hah? Enggak barusan. Anu diam. Tunggu 10 detik. Udah, paham? Paham enggak? Enggak ngomong apa-apa. Enggak ngomong di nafs ana, di jiwa ada ngomong. Nah, dengar enggak? Bahasa jiwa. Bahasa jiwa. Oke. Paham ada ngomong apa? Itu namanya kalam nafsi, Pak. Kenapa mereka menyatakan seperti itu? Allah Ta'ala karena kalau kita mengatakan mereka, kalau kita mengatakan itu kalam Allah, itu pembicaraan Allah, berarti Allah bisa berbicara. Kalau Allah bisa berbicara, sama dong kayak manusia, kayak makhluk. Demi menghindari itu, akhirnya mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Maka Allah memberitahukan dengan kalam nafsi, ucapan diri. Dia diilhamkan kepada malaikat Jibril, kemudian dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu yang disebut kalam nafsi. Ya tadi. Enggak tahu kan tadi anak mau apa? Mau anak kasih tahu enggak Pak Ari tadi? Anak -3, antum enggak kelihatan. Itu yang tadi anak ngomongin di. Mas, kepikiran enggak itu? Enggak kepikiran. Itu namanya kalam nafsi. Versi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau bapak-bapak pernah belajar itu di sebagian dari kiai, nggak paham yakin bapak. Buktinya sampai sekarang kayak baru dengar. Padahal mungkin aja Anda telah diajarkan oleh kiai-kiai itu. Karena apa? Karena pendapat ini nggak ada di zaman salaf dan juga nggak populer di masyarakat awam, nggak paham apaan sih. Udah Al-Quran kalam Allah dari Allah Azza wa Jalla, udah. Kan gitu. Ya. Jadi perdebatan akhirnya. Ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Jadi maksudnya penisbatan ini yaitu ini perkataan malaikat Jibril yang dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya perkataan bukan ibtidai dari malaikat Jibril, bukan dimulakan malaikat Jibril mengkreasikan lafal-lafal, bukan. Lafalnya dari Allah Azza wa Jalla. Tapi karena ini bentuk tasyrif dan pemuliaan untuk malaikat Jibril, maka disebutkan kepada dengan idhofah di sini kepada malaikat Jibril. Aku Rasulun Karim. Yang mana disifati Rasul ini malaikat Jibril Karim. Karim artinya apa? Bisa dua makna. Tergantung masdarnya apa. Karim makna pertama, karim maknanya mulia. Ya, mulia itu ada berapa macam? Ada 2. Mulia pertama dengan kedermawanan dan pemberian banyak. Itu yang pertama. Makna pertama dari karim. Orang mulia dengan banyaknya memberi. Mudah memberi itu karim, mulia. Yang kedua, mulia yang maknanya adalah memiliki kedudukan yang tinggi. Dilihat dari masdarnya kalau yang pertama, karim mulia dengan makna kedermawanan, maka masdarnya itu karam. Kedermawanan, karam. Kayak tadi ada di awal kajian ada doa wa zidna bi karamika ilma. Wahai Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu dengan kedermawananmu ya Allah pada kami. Tuh. Karim makna kedua
yaitu memiliki kedudukan yang tinggi, dzu rif'ah. Itu bahasa masdarnya adalah karamah. Jadi mulia dulu makna. Makna pertama katsirul 'ata, banyak memberi. Makna kedua yaitu kedudukan tinggi. Makanya buah kurma dari bahasa Arab. Fu'la kurma isim tafdhil muannats, samarah atau tamrah kurma. Tapi versi muannats kurma. Arti kurma apa? Katsirul 'ata, banyak pemberian positifnya dari kurma itu. Salah satu buah terbaik ya kurma, karena banyak kebaikan yang diberikan oleh kurma dengan izin Allah. Ya, gitu. Oke. Nah, di sini malaikat Jibril karim artinya apa? Bisa dua-duanya. Banyak memberikan kebaikan dan juga punya kedudukan tinggi. Malaikat Jibril itu karim. Dzi quwwah 'inda dzil 'arsy makin, memiliki kekuatan. Ini sifat kedua. 'Inda dzil 'arsy makin. 'Inda dzil 'arsy, yaitu di sisi Allah, memiliki kekuatan di sisi Allah. Makin sama dengan karim, maknanya dzu manzilah wa makanah, yaitu memiliki posisi tinggi. Kemudian muta'in, karakter berikutnya malaikat Jibril ditaati. Malaikat Jibril ini ditaati, kata sebagian ulama malaikat Jibril muta' fis samawat, ditaati oleh para malaikat langit. Ya, ditaati oleh para malaikat langit. Kemudian thamma amin, begitu pula amin. Amin terpercaya. Amin. Amin artinya terpercaya akan wahyu yang dia sampaikan, tidak berdusta sama sekali. Tidak seperti perkataan sebagian dari penganut madhab atau salah satu sekte Syiah yang menyembah Ali bin Abi Thalib. Ada di antara mereka mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu salah alamat wahyu. Harusnya bukan ke Muhammad bin Abdullah, tapi ke Ali bin Abi Thalib. Maka ini salah malaikat Jibril. Itu kata ada sekte Syiah yang berpendapat seperti itu. Na'udzubillah. Kalau disebutkan sini amin, yaitu terpercaya. Dalam beberapa ayat di Al-Quran, kriteria pekerja atau pegawai atau karyawan yang benar dalam Islam itu disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya surat An-Naml, Ifrit berkata, saya ini qawiyun amin. Ya, qawi capable, amin trusted. Capable itu punya skill dan mampu, amin terpercaya. Itu dua kriteria dasar pegawai atau pekerja. Ya. Dua kriteria dasar untuk pekerja. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika diangkat menjadi pejabat negara di bagian sumber hasil bumi, beliau merekomendasikan dirinya dengan mengatakan inni hafizun alim. Saya itu hafiz, penjaga amanah dan juga alim, punya ilmunya. Credible, capable, dan trusted. Itu syarat kepegawaian. Inti dari semua yang kita inginkan di pegawai adalah yaitu credible, ilmunya, capable, skillnya, dan terpercaya. Kan udah itu doang sebenarnya. Ya. Nah, malaikat Jibril amin terpercaya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma sahibukum bimajnun." Dan tidaklah sahibukum, teman kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, bimajnun, orang gila. Dia bukan orang gila. Tapi orang-orang ketika itu menuduh Rasulullah SAW sebagai orang gila. Ya. Syair, kahin, majnun. Dan
Kalau kita lihat jemaah, tuduhan-tuduhan keji orang-orang kepada para dai yang benar dari dakwahnya, rata-rata tuduhan mereka dan fitnah mereka kontradiktif satu sama lain. Ya, kontradiktif satu sama lain. Dimulai dari Muhammad SAW, julukan untuk beliau oleh orang-orang yang benci padanya apa? Syair, kahin, majnun. Sekarang belum ada di sejarah Arab ketika itu terkumpul dalam satu jasmani seseorang, dia penyair juga, dia dukun juga, dia orang gila sekaligus. Itu nggak pernah terkumpul. Gimana bisa? Dukun tapi gila, ya memang harusnya gitu sih. Tetapi ini kan syair, penyair. Dan syair itu, penyair itu dalam bahasanya adib. Adib itu artinya sastrawan. Sastrawan itu mufakir, pemikir dalam bahasa gitu loh. Artinya punya kecerdasan, enggak majnun. Majnun itu kan maghti, yaitu tertutup akalnya. Lah sementara sastrawan ini enggak bisa tertutup akal di mana? Harusnya pinter. Jadi kontradiktif satu sama lain tuduhan mereka. Ya. Sebagian karena hasad juga kepada Muhammad SAW. Itulah orang ketika sudah membenci dakwah, kerap kali melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak ada pada pihak yang dituduh, dan juga kalimat-kalimat mereka itu bertabrakan. Wa ma sahibukum majnun, maka Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla membela nabinya dengan mengatakan bahwasanya dia tidak, atau dia bukanlah orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, yaitu Nabi SAW, salah satu pendapat ulama, Nabi SAW telah melihatnya, yaitu melihat malaikat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Ya, di ufuk yang terang. Apa maksudnya? Kata Imam Al-Qurtubi, ya, di sini Nabi SAW melihat malaikat Jibril pada surahnya. Berarti bukan tasyakkul. Malaikat Jibril itu gaib. Dan untuk kita, gaib tentu saja. Hal yang gaib, makhluk yang gaib seperti ini, seperti malaikat, jin, melihatnya ada 3 macam. Melihatnya ada 3 macam. Imma ala suratih, yaitu dengan bentuk aslinya. Imma ala tasyakkul, dengan tasyakkul. Apa tasyakkul itu? Mewujudkan apa ya? Apa? Menyerupakan. Tasyakkul itu bukan bentuk aslinya, tapi mewujudkan diri seperti itu tasyakkul itu. Yang ketiga takhayyul. Nah, oke lah, kita nggak ke malaikat deh, jin aja dulu. 3 itu. Pertama, melihat jin ala surati, dengan bentuknya langsung. Apakah itu mungkin atau tidak? Kebanyakan ulama mengatakan seorang manusia tidak mungkin untuk melihat jin pada bentuk aslinya kecuali para nabi. Ini menurut kebanyakan ulama. Sebagian ada beberapa ulama yang mengatakan mungkin. Ini hal yang diperselisihkan. Tapi kok zahir dari hadis, dari ayat Nabi, dari ayat Allah Azza wa Jalla, tidak bisa. Dan memang pada asalnya nggak bisa, kecuali sebagian Nabi, dan itu pun di sebagian konteks, nggak seluruhnya. Makanya nggak bisa kita bilang Nabi itu indigo, nggak bisa. Ya, karena diperlihatkannya itu karena ada sebab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itu ala surati. Ya,
Ini kalaupun seseorang melihat jin seolah-olah ala surati sesuai dengan gambar itu nggak bisa dipastikan apakah memang aslinya begitu atau nggak bisa pastikan. Yang kedua yaitu secara tasyakul. Tasyakul itu mewujudkan diri secara konkret di alam manusia ini, baik jin atau malaikat, mewujudkan diri secara konkret bisa dipegang. Ini namanya tasyakul. Tapi yang tasyakul ini apakah mewujudkan dirinya persis seperti dia di alamnya atau tidak? Maka itu wallahu alam, kita nggak tahu. Ya, mungkin ke depan sedikit banyak pohon tuh. Suatu ketika antum melihat malam-malam ngelihat kuntilanak lagi ongkang-ongkangin kaki misalnya. Kelihatan konkret. Antum melempar pakai sendal kena dia terus jatuh gedebuk suaranya misalnya. Berarti ini tasyakul. Kenapa? Karena udah konkret, antum kejar, dia belum sempat kabur ke alamnya, kepegang bisa. Benar? Kalau nggak percaya, coba aja Pak. Iya benar. Tapi susah, jarang kejadian kayak gini. Buktiin Nabi SAW pernah seperti itu. Lagi sholat diganggu, dan diganggunya bukan takhayul, tapi diganggunya tasyakul. Datang jinnya, berusaha untuk mengganggu sholat Nabi. Kemudian Nabi SAW mencekik dia, langsung mencekik sampai terasa dingin lidahnya. Apakah jin ini konkret di alam manusia? Buktinya Nabi SAW sampai bilang seandainya, ya bukan karena doa Nabi Sulaiman, aku akan ikat dia di tiang di lapangan Madinah sehingga anak-anak mempermainkannya. Ini menunjukkan jin-jin itu yang masuk ke alam kita dan ketangkep ke gap itu mungkin. Kemudian dijadikan bahan mainan atau mungkin dimatikan dengan ini bisa. Tapi itu hal yang jarang. Khalid bin Walid disuruh Rasulullah SAW untuk menghancurkan berhala Uzza. Datang Khalid bin Walid ke berhala itu, dicegah oleh kaum yang menyembah berhala itu, nggak peduli, ya. Maka mereka pun menyerahkan perkara kepada berhala itu. Akhirnya keluar dari berhala itu sesosok nenek-nenek dengan payudara yang panjang, dengan rambut gimbal, jelek sekali. Itu di Arab ya, kalau di Indonesia itu namanya kalong wewe. Ya mungkin di Indonesia kalong wow mungkin, ya. Karena harus pakai huruf waw. Mereka nggak, kan ada dhammah, fathah, sukun ya, nggak ada nggak ada. Kita pakai ww ya. Ya. Kemudian dibunuh, ditebas oleh Khalid bin Walid dan mati. Setelah itu, khalas, nggak ada lagi menyembah berhala tersebut, hilang sudah Uzza. Maka menyembah setan mereka ini, dan setan itu ketika dilawan setannya, ya bahlulnya si kalong wewe ini, dia kemudian mentasyakul namanya ke alam manusia konkret dan bisa diapa-apain sama manusia. Ketemunya Khalid bin Walid. Kalau ketemunya si Cecep, kabur Cecep. Ini ketemunya Khalid bin Walid yang pemberani luar biasa. Ini ditebas sama dia, matilah itu setan itu di alam manusia. Allah alam, kalau sekarang mungkin kayak jenglot dan semisal, apakah itu memang aslinya dari sana? Allah alam, saya belum pernah, karena saya belum pernah nemuin langsung jenglotnya, jadi saya belum bisa menvonis. Nanti Pak, kalau misalnya saya dapetin jenglot, saya baru bisa meneliti. Saya tanya dulu sebelum dia mati, antum itu jin atau apa gitu. Nanti insya Allah ya Pak. Tapi yang juga nggak mau berurusan dengan yang seperti itu sebenarnya. Ini tasyakul namanya. Yang ketiga takhayyul. Adapun takhayyul itu adalah gambaran-gambaran yang tidak konkret di alam dunia kita ini, tapi kok seperti kita melihatnya atau merasakan ini semua namanya takhayyul. Kayak antum lagi jalan, kerasa kayak di atas pohon kayak ada yang ngeliatin itu, gitu, nggak ada apa-apa, takhayyul, gitu, ya, itu namanya takhayyul. Walaupun kuat sekali perasaannya takhayyul. Dan rata-rata indigo itu takhayyul. Kenapa begitu? Karena yang dia lihat itu tidak konkret, nggak kelihatan oleh orang lain, nggak kelihatan, ya Pak.
Jadi kalau ada ketemu indigo, saya bisa melihat takhayulan terus. Khayal itu khali itu empty, kosong, nonsense. Enggak, beneran saya bisa melihat takhayul, beneran wallahi saya melihat, iya takhayul, wallahi takhayul. Karena mana yang antum lihat? Gitu loh. Beneran di situ di bawah pohon beringin ada jin tokek misalnya atau gimana? Oke, itu antum ngelihat dengan apa? Anda nggak ngelihat? Coba security, nggak ngelihat? Coba indigo lain, datangin indigo lain. Terjadi khilafiyah. Bukan jin tokek, itu genderuwo. Tamil. Khilafiyah lagi, ada 3 pendapat dari para juhala ini. Ya, indigo. Nah, dan itu yang terbukti. Ada seorang peruqyah mengumpulkan beberapa indigo dalam satu majelis. Coba apa yang kalian lihat? Beda-beda. Jadi kalau percaya dengan indigo, ya itu amat disayangkan. Kurang akal berarti kok percaya sama itu. Orang udah mulai nggak percaya dengan IndiHome, ini malah percaya dengan indigo. Ya. Tapi anda pakai itu, Pak, ya. Nah, malaikat pun begitu. Tapi malaikat itu tidak gini. Kalau malaikat itu ala surat atau ala surah, yaitu bentuk aslinya kita nggak bisa melihat, nggak diberi kemampuan melihat. Rasulullah SAW ya pernah melihat malaikat Jibril dengan bentuknya aslinya. Ya. Tasyakul mungkin nggak? Mungkin. Sampai zaman sekarang pun mungkin. Yaitu malaikat bertasyakul mewujudkan diri seperti manusia, tapi itu bukan bentuk aslinya. Itu mungkin dari zaman Nabi sampai sekarang. Mungkin, tapi untuk memastikan ini malaikat bukan ini orang, ya kita nggak bisa ngomong. Ya. Misal ada orang baik, kita lagi kesulitan, tiba-tiba datang orang baik ini buat kamu uang. Maksud kayak malaikat ini, gitu. Ya belum tentu kan, tapi mungkin nggak ada malaikat membentukkan diri manusia? Mungkin bisa. Di zaman Nabi juga kayak gitu, ya kan? Ada beberapa hadis tentang itu, ya. Seperti orang ketika ada seseorang pengen mengunjungi saudara seiman, ya karena lillahi ta'ala, Allah Ta'ala pun mengutus malaikat untuk bertanya padanya, apakah engkau ada kepentingan dengan akhi yang ingin kamu datang itu? Enggak ada. Apakah ada seterusnya? Enggak ada. Maka kata malaikat itu yang berwujud manusia, kalau bentuknya asli, takutan lah itu orang karena besar. Berwujud manusia ini bilang, sesungguhnya ketahui aku adalah utusan Allah yang ingin menyatakan bahwasanya sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Ini satu bukti. Dan bisa terjadi nggak di zaman sekarang? Bisa. Cuman kan kita nggak tahu siapa di antara antum yang malaikat, Pak. Nggak bisa. Ajaibnya jemaah, Anda pernah sholat di salah satu pasar di Kalibata. Ada musola di situ namanya, musola. Anda sholat di situ maghrib atau isya gitu sholat. Ya, pintu kan kebuka, agak ada AC. Ini musola lama lah. Jemaah 2 shaf atau 3 shaf. Sholat isya, kalau nggak salah isya. Tiba-tiba ada curut lewat di antara jemaah-jemaah ini. Ya jemaah hilang konsentrasinya. Udah sholat nggak pernah konsentrasi, ada curut lagi tambah nggak konsentrasi. Oke, kemudian udah akhirnya selesai itu curutnya keluar, gitu kan? Karena pintu kan kebuka, curutnya keluar. Selesai sholat pada ribut. Apaan tuh tadi? Kayak malaikat kayak gitu. Yang ada setan itu, kalau gitu tuh setan, termasuk binatang fasik. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban rahimahullah, sesungguhnya di antara teman setan itu ya semacam tikus rumah. Makanya diperintahkan dalam satu hadis untuk meniup api yang menyala di di rumah di malam hari. Ya. Jadi kalau kita ada api yang masih menyala di malam hari, mau tidur kita tiup, matiin gitu, maksudnya matiin. Karena engkau tidak tahu apa yang diperintahkan oleh setan kepada binatang-binatang semacam tikus. Itu ada hadisnya. Sebagian penuntut ilmu
beristinbat, mengambil pendapat dari hadis ini bahwa saya dianjurkan mematikan lampu di malam hari kalau tidur. Maka ini salah. Karena beda. Yang diperintahkan Nabi ini mematikan api seperti petromak dan semisalnya, lilin. Adapun lampu ini tidak sama dengan lilin. Memang sama-sama penerang, tapi illatnya itu adalah eksistensi api yang besar kemungkinannya bisa membakar rumah. Adapun ini memang ada kemungkinan konslet dan seterusnya, tapi posibilitasnya itu sangat kecil. Maka mematikan lampu di malam hari kalau kita tidur itu bukan karena sunnah Nabi SAW, karena tidur harus mati lampu, bukan, tapi untuk tidak menyenyakan listrik aja, gitu aja Pak. Iya benar, supaya gak mubazir, irit, ya gitu, benar. Ya walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya, nanti insyaallah kita lanjutkan setelah azan, dan kalau memang ada pertanyaan dipersilahkan nanti insyaallah. Bismillah. Allahu akbar. Dikatakan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril di ufuk yang nyata, yaitu di tempat terbitnya matahari dari arah masyriq timur, sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan Nabi SAW tidaklah dia dhanin. Dhanin itu bakhil. Di antara makna dhanin itu bakhil, yaitu pelit. Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang kikir, yang pelit untuk menerangkan yang ghaib. Dan ghaib yang dimaksud di sini adalah yaitu Al-Qur'an. Ghaib di sini maksudnya adalah Al-Qur'an yang merupakan khabar as-sama, kabar langit. Ya, jadi
ditegaskan dalam ayat ini Nabi SAW tidak pelit dalam mengajarkan ilmu Al-Quran, pemurah dalam masalah itu. Dan ini menjadi contoh untuk siapapun yang mungkin memiliki ilmu tentang Al-Quran atau ilmu syar'i, maka hendaklah dia tidak berpelit. Ya, dengan ilmunya, melainkan justru harus menjadi seorang yang karim, yaitu dermawan dalam memberikan faedah dan ilmu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim." Bukanlah Al-Quran itu perkataan syaitan yang terkutuk. Rajim itu marjum, mal'un, yang dilempar, dijauhi. Makanya hukum rajam itu dilempar batunya, maka dirajam. Ya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? Sekarang sudah jelas. Al-Quran ini kalam Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang terpercaya, memiliki kekuatan dan posisi di sisi Allah. Nabi juga, Muhammad juga bukan seorang pendusta, bukan orang gila. Malah justru rajin mengajarkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu bukan kalam syaitan. Maka fa'ina tadhhabun? Mau pergi kemana kalian? Maksud pergi di sini bukan pergi secara hissi atau materi, bukan. Pergi di sini pergi dari segi pandangan ilmu. Lalu lantas kalian mau cari pendapat dari mana? Mau cari ilmu dari mana? Sementara Al-Quran itu udah yang paling terbaik dan itu yang sahih. Lalu mau nyari dari mana lagi ilmu tentang agama, gitulah. Ya. Dan di sini juga ada nasihat untuk siapapun dari kita. Kalau kita memang ingin betul-betul mendalami ilmu syar'i, maka Al-Quran itu dijadikan sebagai pendalaman yang paling utama. Dan sayangnya tidak sedikit dari penuntut ilmu yang melanggar etika ini. Melanggar etika ini. Mufrid, berlebihan dalam membahas masalah-masalah detail fiqih, tapi muqassir atau mufarrid dan serba kekurangan dalam masalah Al-Quran, baik dari segi hafalan, baik dari segi tafsir dan pemahaman, bahkan dari segi bacaan pun amburadul. Kalau misalnya mendalami ilmu syar'i, bacaan juga amburadul, Al-Qurannya ini berarti enggak serius ini. Enggak serius. Ya, begitu. Aina tadhhabun? Mau kemana lagi? Maka kata para ulama ma'ananya, aina tadhhabuna an kitabi wa ta'ati? Mau kemana lagi kalian pergi daripada kitabku dan ketaatan padaku? Itu maknanya. In huwa illa dzikrul alamin. Lagi-lagi Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain adalah zikr, peringatan untuk semesta alam. Liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa yang di antara kamu yang pengen atau menghendaki menempuh jalan lurus. Siapa di antara kalian yang pengen di atas jalan mustaqim, maka dengan Al-Quran. Namun wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah engkau atau tidaklah kalian menghendaki sesuatu atau menghendaki untuk menempuh hidayah kecuali jika Allah kehendaki, yaitu Allah Tuhan seluruh alam. Jadi gini, kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Ya. Maka manusia itu tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Tapi manusia punya kehendak. Dan kehendak manusia itu juga ciptaan Allah, sesuai kehendak Allah. Jadi manusia itu makhluk Allah secara komplit. Tidak seperti bapaknya Qadariyah, bapaknya mazhab Qadariyah. Jadi mazhab Qadariyah itu adalah mazhab yang menyatakan atau mazhab yang sangat meminimalisir akidah tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Mereka menyatakan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri.
Manusia menciptakan perbuatan sendiri. Bahkan sebagian dari kalangan Qadariyah menyatakan bahwasanya manusia itu mengadakan perbuatannya sendiri dan Allah baru tahu perbuatan tersebut ketika dibuat oleh manusia. Sebelum dibuat oleh manusia, Allah belum tahu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Iya. Bapaknya dan mbah kakungnya Qadariyah itu Abu Jahal. Iya, mbah putrinya ya Ummu Jamil. Ya enggak. Abu Jahal enggak. Abu Lahab ya. Abu Lahab Ummu Jamil ya. Abu Jahal istri enggak tahu ya. Ada enggak tahu istrinya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu pernah berkata, "Al-amru ilaina in syi'na istaqamna wa in syi'na lam istaqim." Urusan itu tergantung pada kita, diri kami sendiri. Kalau kami pengen, ya kami bisa istiqamah. Kalau kami pengen, ya kami bisa enggak istiqamah. Jadi istiqamah enggak istiqamah itu tergantung saya pokoknya. Enggak ada kaitannya dengan Tuhan. Ya. Mazhab ini sebenarnya sekarang ya ada. Walaupun namanya bukan Qadariyah. Mazhab individualis yaitu yang manusia mengkreasikan keinginannya dan perbuatannya sesuai keinginannya gitu. Tanpa melibatkan adanya peran Allah sebagai pencipta terhadap apa yang dia inginkan. Orang-orang barat banyak kok yang seperti ini. Itu banyak yang seperti ini. Ya. Itu ya mazhab Qadariyah. Abu Jahal itu mbahnya itu. Ya. Adapun yang sahih adalah kata Imam Al-Qurtubi, la ya'malul 'abdu khairan illa bi taufiqillah. Tidaklah ada hamba yang beramal suatu kebaikan kecuali dengan taufik dari Allah. Wala syarran illa bi khidlanih. Dan tidaklah ada hamba yang melakukan keburukan kecuali karena penelantaran dari Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap semua itu tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi seseorang ketika berbuat baik, maka dia tidak boleh ujub dan melihat ini dari dirinya murni, melainkan semua itu dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, begitu mungkin materi kita selesai surat Takwir. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan lanjut surat Al-Infitar insyaallah taala. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa ada yang mau bertanya jemaah sekalian? Ada pertanyaan? Silakan Pak, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mana yang lebih tinggi level antara takwa dan sholat? Ketika berhala-berhala Takwa dan sholat. Oh, ya. Karena kita zaman Nabi Nuh itu orang menyembah berhala itu karena mengagungkan orang-orang yang soleh. Kemudian di akhir ayat surat Al-Kahfi juga Allah menjaga harta anak yatim karena kedua orang tuanya orang yang soleh. Kenapa itu? Dua-duanya soleh itu takwa. Baik. Mana yang pertanyaan Bapak, mana yang lebih tinggi derajatnya, soleh atau muttaqi, yaitu orang bertakwa? Jawabannya adalah istilah kesolehan dan ketakwaan ketika digabungkan maka maknanya berbeda, namun ketika dipisah maka maknanya sama satu sama lain. Misal, Bapak adalah orang soleh, maka artinya sama, adalah orang bertakwa. Bapak adalah orang bertakwa, misalnya Pak Fulan orang bertakwa, berarti orang soleh, gitu Pak ya. Tapi ketika kita katakan kita ini harus menjadi orang soleh yang bertakwa, maka ini ada dua makna. Soleh itu genah, soleh itu sesuai. Adapun takwa itu lebih ke rasa takut pada Allah dengan menghindari yang munkar. Jadi soleh itu fi'lul ma'ruf, melakukan hal yang ma'ruf. Kalau takwa meninggalkan hal yang munkar. Kenyataan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang menyembah berhala diawali dari pengagungan terhadap orang-orang soleh yang berlebihan. Nah, orang-orang soleh yang telah wafat itu dulunya bertakwa nggak? Ya bertakwa. Sama sebenarnya maknanya. Begitu Pak. Dan juga wa kana abuhuma salihah, yang anak yang temboknya itu diperbaiki oleh Khadir ya.
tanpa diminta upah. Dan kenapa kok diperbaiki? Karena itu di bawah tembok itu ada treasure atau harta simpanan dari bapaknya yaitu babuhuma, yaitu bapaknya kedua anak yatim ini. Dan dikatakan abuhuma sholihah, bapaknya dulu ketika masih hidup itu orang soleh. Soleh di sini berarti apa? Mencakup orang bertakwa juga, gitu loh. Jadi ketika soleh disendirikan sebagai sifat suatu hamba, mencakup dalamnya ketakwaan, kesolehan, kebaikan, kemuliaan, itu masuk. Dalam riwayat lain, dalam pendapat ahli tafsir lain, Abu di sini bapaknya yang dimaksud bukan bapak kandung langsungnya dua anak ini, tapi kakek 5 atau 10 dinasti sebelumnya. Ada riwayat lain seperti itu. Al-muhim di sini kembali ke pertanyaan, maka kesolehan dan ketakwaan jika dipisah maka satu sama lain saling memaknai. Adapun ketika digabungkan maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Misal saya bilang bapak adalah seorang yang soleh lagi bertakwa. Ini kan dalam satu kalimat, dua-duanya saya masukkan. Maka soleh maksudnya bapak rajin melakukan hal yang ma'ruf, sedekah, berbakti, membantu orang lain, itu ma'ruf. Dan bapak bertakwa. Takwa lebih ke masalah takut pada Allah, berarti meninggalkan yang munkar. Ya, seperti itu Allah. Mana yang lebih afdol? Enggak bisa dibilang lebih afdol mana, Pak? Semua yang bertakwa maka disebut soleh. Semua yang soleh maka dia pasti bertakwa. Begitu, Allah. Ya, Allah. Ada jawab pertanyaan? Baik, Bapak, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 3 pertanyaan. 3 Pak, Masya Allah. Bisa lama ini Pak, 3 Pak. Bisa dicicil Pak. Satu dulu coba ya. Satu dulu. Ini mengenai masalah sumpah tadi. Sumpah. Allah bersumpah. Ya. Allah bersumpah. Biasanya kalau bersumpah kan kepada yang tinggi. Iya. Kenapa Allah itu bersumpah kepada makhluk ciptaannya ini sebetulnya kenapa gitu? Saya dapatnya saya berpikiran sesat sehingga saya berpikiran sesat. Enggak. Kalau saya okay. salah, kalau ya. Saya bisa sesat. Oke, baik. Satu dulu Pak. Nanti insya Allah yang kedua lanjut. Kenapa biasakan sumpah itu kita berarti mengucapkan kalimat terhadap sesuatu yang mu'azzamnya diagungkan. Tapi kok Allah Azza wa Jalla kok bersumpah dengan makhluknya padahal Allah itu maha tinggi gitu. Jawaban pertama, Allah Subhanahu wa taala itu yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Dia inginkan, terserah Allah dong, gitu loh. Itu satu. Ya, itu satu. Yang kedua, bahwasanya makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai media sumpahnya Allah itu berarti Allah Ta'ala menginginkan atau Allah Ta'ala mengisyaratkan makhluk-makhluk ini memiliki keagungan tersendiri. Wastama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang dan peredaran. Ya, dan seterusnya. Yang kadang-kadang seolah-olah bagi kita konten atau lafal sumpah tersebut kok terhadap benda-benda yang enggak seberapa, tapi ternyata itu benda yang agung gitu loh. Kalau kita pelajari, itu jawaban kedua. Berarti tetap agung, tapi karena tidak ada yang lebih agung dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah terserah melakukan apa yang Dia inginkan dan bersumpah dengan makhluknya. Itu kedua. Dan yang ketiga, kata Allah Azza wa Jalla, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak dipertanyakan apa yang Allah perbuat, sedangkan mereka lah manusia yang ditanya. Maka jangan kita sibukkan mengapa Allah bersumpah dengan nama ini. Sibukkanlah dengan kita yang akan ditanya oleh Allah. Begitu, Bapak. Ya. Silakan yang kedua, Pak. Yang kedua tentang apa tadi yang berbicara mengenai Panji Gumilang. Gimana, Pak? Panji Gumilang. Sebenarnya saya kan bilang Panji Sang Petualang, Pak. Bukan itu.
Iya. Oke lah siapapun gitu. Iya. Itu kan tadi disampaikan bahwa Al-Quran itu ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Kemudian Al-Quran itu adalah itu bukan dari Allah tapi dari Ini Jibril, malaikat Jibril. ya malaikat Jibril sama Rasulullah Muhammad Ah. SAW. Ini argumentasinya apa sebenarnya Ustaz yang bisa Ya. berpendapat begitu? Ya, tadi saya katakan, mengapa mereka itu tidak mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah? Argumentasinya adalah khayalan mereka. Bahwasanya kalau Al-Quran itu ucapan Allah, berarti Allah berbicara dong. Kalau Allah berbicara berarti punya mulut dong. Kalau Allah punya mulut berarti kayak manusia dong. Kalau kayak manusia berarti kita menyamakan Allah dan manusia dong. Itu argumentasinya. Makanya demi menghilangkan khayalan mereka itu, mereka bilang Al-Quran bukan ucapan Allah, tapi itu kreasi ucapan malaikat Jibril atau Rasulullah SAW yang mana maknanya dari Allah gitu. Gitu Pak, paham insyaallah. Ya, yang ketiga Pak. Yang ketiga Ini terakhir Pak ya, setelah ini sudahan ya. Ya. dengan persoalan karamah atau apa atau Keramat. kaitannya dengan jin dan sebagainya. Ustaz kan pernah berada di desa Sumberjo ya. Sumberjo ya. Selatan itu ada namanya desa Karangkupar kira-kira 13 km. Oh, Masya Allah. Nah, itu pada saat itu ada kiai terkenal namanya Kiai Junaid itu ke rumah ayah saya. Kemudian sebelum seperempat jam lagi itu sudah mau Jumat. Sama ayah saya bilang Ke Mekah. di sini aja. Iya. Enggak, Pak, saya khutbah nanti di sana di Mekah. Padahal tinggal seperempat jam. Oh. Gitu. Nah, udah akhirnya pulang. Nah, beberapa hari kemudian ada orang-orang Umar ditanya kemarin yang khutbah Jumat di sana di Sunnah katanya gitu. Benar bisa. Iya, terus yang kedua saya alami sendiri waktu itu masih kecil. Iya. Itu ya di Sunnah juga ke rumah. Saya pas 2 hari 2 malam itu nggak mau makan, badannya panas segala macam, tergeletak ada di ini. Kemudian datang dia, kemudian saya bilang itu sudah diperiksa itu kenapa sih saya gitu tolong dibantu. Nah akhirnya saya didatangi, kamu kemarin ini ya beberapa hari yang lalu kamu kencing di kamar mandi yang tengah kan gitu, yang di pojok. Oh iya gitu. Ya udah ini diminum. Ya. Begitu diminum, saya bangun minta makan. Terus habis itu saya main bola gitu. Oh ya. Ini peristiwa saya sampai sekarang Ya. saya nggak bisa. Masya Allah. Ya. Peristiwa apa? Apa saya harus percaya bahwa ini memang Ya. bisa dipercaya bahwa ini Ya. kalam Allah atau itu ilmu dari Allah? Karena Bapak tidak ada videonya maka hoax. Ya, oke. Jadi tentu ya kalau beliau mengkeselnya orang baik yang mudah-mudahan Allah maafkan, tetapi misalnya 15 menit sebelum zuhur, sebelum Jumatan, padahal itu jaraknya jauh ya, nggak mungkin secara logika ya. Oke. Dan yang kedua, kok tiba-tiba bisa tahu kamu habis kencing di kamar mandi itu, padahal nggak tahu apa-apa gitu tadinya ya. Maka dan itu happening terjadi Pak ya. Maka saya bilang ini sesuatu yang bukan karomah. Enggak, ini bukan karomah. Ini termasuk talbis iblis. Ini termasuk talbis iblis. Pertama, untuk bisa sampai 15 menit kalau itu enggak masuk logika, memang kadang-kadang karomah enggak masuk logika. Tapi saya yakin banyak cerita-cerita tentang beliau dan kesaktian beliau yang lain mungkin dari orang-orang lain. Karomah itu tidak repetitif, tidak repeatable. Dan dia sifatnya itu sesuai hajat, bukan yang disengaja dan berulang-ulang. Mungkin kasus anak lain yang demam atau apa, dia mungkin akan men-scan juga dengan ilmunya gitu. Bukan Bapak aja gitu kan. Maka hal yang seperti ini lebih ke apa? Lebih ke talbis iblis. Mohon maaf ya, jangan lapor ke beliau, nanti Anda dilaporin, nanti kena juga ya. Semoga Allah maafkan. Tapi ini kebenaran harus dituturkan Pak ya. Ya mungkin keluarga ketika itu percaya suruh minum ini. Sekarang pertanyaannya dari mana Bapak, dari mana Pak Kiai tahu? Kok bisa-bisa tahu akan hal itu? Jangan-jangan Pak Kiai bisa mencari barang hilang dong. Terus
Dari mana kabar-kabar gaib itu? Karena yang seperti ini biasanya menggunakan jasa bisikan syaitan atau jin. Dan ketika terbiasa digunakan, kena dengan sugesti dari jin, akhirnya banyak sesuatu terjadi yang keajaiban. Banyak dari anak-anak indigo dibisikin ini itu jin percaya, terjadi benar terjadi. Akhirnya dianggap sakti. Yang membuat itu terjadi dengan izin Allah, setan-setan ini, bisikan-bisikannya, sehingga orang kok tahu ya, gitu. Jadi bukan berarti beliau sakti, enggak, dari jin semua. Allahu a'lam. Begitu Pak. Ya semoga Allah maafkan karena zaman-zaman ketika itu kan memang masalah akidah masih belum seperti sekarang. Jadi kita doakan saja semoga Allah maafkan beliau dan semoga Allah angkat derajatnya, gitu aja. Gitu ya Pak ya. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.